Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum Spesial. Saya kembali ke Bung Risa Patria. Bung, tadi kan mengatakan bahwa ada perbedaan antara pemilu 2014 dan pemilu 2019. Ya. Bedanya di mana? Tadi yang awal kan tadi soal kampanye, soal antusias masyarakat dan sebagainya, kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memilih. Ini yang ketiga, kecurangan yang masif di 2019 dibandingkan 2014 adalah aparat yang terlibat. Kepala desa, kepala daerah, bahkan camat, itu sangat terasa sekali. Contoh saja, di dapil saya saja, Bupati terang-terangan mengarah. Di mana itu, di mana? Di Cianjur. Cianjur, oke. Bupati terang-terangan mengarahkan kepala desa. Akhirnya sekarang bupatinya kena OTT KPK. Udah lama kan itu? Iya, itu contoh. Maksud saya contohnya, itu kan proses. Jadi kan pemilu ini sampai hari ini kan bukan sehari dua hari. Ya, udah panjang. Jalan panjang yang 6 bulan ke belakang semuanya. Jadi memang di 2019 ini mohon maaf luar biasa kecurangan. Luar biasa kecurangan. Pengarahan pertama dari kepala daerah mengarahkan kepala desa. Kemudian kepala desa mengarahkan RT RW. Terus bekerja. Masif di seluruh Indonesia gitu? Ya, saya berani meyakini hampir di seluruh Indonesia. Dan mohon maaf aparat hukum juga ikut terlibat mengawasi yang berlebihan urusan kepala desa. Bukti-buktinya cukup ada? Oh jelas, semuanya kita yakini ada. Yakini ada. Kemudian ya kita kan juga mohon maaf, kita kan juga punya saudara-saudara yang kebetulan kepala desa. Ya. Atau keluarganya, teman, kerabat. Yang begini ini kan masyarakat cuma nggak mau ngomong saja. Kan begitu. Jadi kami meyakini semua dan kami bisa buktikan semua kecurangan-kecurangan seperti itu. Kemudian lagi kecurangan itu kecurangan dari segi kepemimpinan di eksekutif lah ya, dari kepala gubernur sampai ke bawah sampai RT. Kemudian kecurangan dari BUMN itu sangat masif sekali. Mulai dari penggiringan terakhir kampanye supaya semua keluarganya ke GBK 150.000. Ke GBK atau ke HUT BUMN itu yang di Semarang? Iya, kemudian juga contoh lagi yang kedua BUMN ini kali ini hampir semua ulang tahun BUMN itu yang tampil Pak Jokowi. Itu kan penggiringan. Pakai uang negara itu. Bukan nggak boleh tapi berlebihan di tahun ini. Tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga BUMN juga berlebihan. Kemarin ulang tahun BUMN masa pakai kaosnya harus ada gambar Pak Jokowi. Yang itu juga itu? Itu kan sudah viral beritanya. Gambar kaos yang dibagikan. Yang di Semarang? Ya. Yang dibagikan, yang baju putih ada gambar Pak Jokowi, itu berlebihan menurut saya. Bukan One Voice One Nation ya? Bukan. Oh bukan ya? Jadi itu berlebihan. Kemudian lagi mohon maaf juga bagi-bagi sembako dari BUMN luar biasa. Dan selalu disebut ini dari Pak Jokowi. Ini dari Pak Jokowi. Kami juga punya keluarga di BUMN, teman dan Dan masih banyak lagi yang bisa kami minta tanggapan sebutkan. dari Bung Lukman. Tadi selain ada pernyataan kemenangan, tapi juga ada klaim banyaknya kecurangan. ASN tidak netral, BUMN kemudian memainkan peran politik untuk memenangkan petahana. Gimana Bung Lukman menjawab itu? Ya, tuduhan dari pihak 02 kan selalu seperti itu. Dan kita selalu tantang, silakan diadukan ke Bawaslu, ya, silakan diadukan ke Sentragakumdu misalnya gitu. Karena kan kepemiluan kita ini tidak ada jalan buntu, ya, tidak ada jalan buntu dalam penegakan hukum dalam sistem kepemiluan kita. Ya, proses pemilu, penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemilu ada Bawaslu dan ada Mahkamah Agung sebagai tempat kita mencari keadilan. Hasil pemilu ada Mahkamah Konstitusi sebagai tempat kita mencari keadilan. Jadi tidak ada jalan buntu, apalagi kalau kemudian menganggap bahwa untuk menyelesaikan segala macam penegakan hukum dan keadilan kepemiluan ini harus dengan people power, turun ke lapangan dan sebagainya. Saya enggak, kan udah sesuai dengan hukum arahnya. Ya, di luar konteks itu. Nah, oleh sebab itu justru sebaliknya kami beberapa kasus terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh 02, tim suksesnya itu kami adukan ke Bawaslu. Ya, salah satu contohnya misalnya Ketua KPU Padang Pariaman Sumatera Barat, ya, duduk di kedai kopi dengan Daniel Simanjuntak. Ya, pasti yang lain dengar pembicaraan apa di dalam pertemuan itu, kemudian diadukan kepada DKPP. Akhirnya kan dipecat oleh DKPP. Ya, jadi soal ASN ketat itu soal itu. Ya. Pak Riza tahu sendiri, ya, kita bersama-sama dengan Pak Riza Patria, ya, dalam sistem kepemiluan kita ini penegakan hukumnya itu
diperkuat sedemikian rupa, bukan saja menguatkan kelembagaan penegakan hukumnya, tetapi bahkan sanksi-sanksinya itu semuanya dikali 2. Kalau dulu misalnya hukumannya setahun, sekarang 2 tahun. Dulu dendanya 500 juta, sekarang 1 miliar. Itu teori atau udah dipraktekkan? Teori Itu ada di dalam undang-undang pemilu. Nggak dipraktekkan nggak dalam realitasnya? Nah, seharusnya kalau ada temuan-temuan seperti itu itu, dipraktekkan. ya, bisa dieksekusi, ya sanksi-sanksi seperti itu. Nah, jangan kemudian, dan kita menunggu ya Pak Riza Patria, teman-teman dari pihak melaporkan kepada Bawaslu. Oke, silakan. Kalau ada dilaporkan. Jadi gini, Mas Budiman, kami bukan tidak melaporkan, semua kami laporkan. Semua. Tapi harus diketahui, KPU, Bawaslu itu ada sentra Gakumdu. Saya kan itu ada 3 institusi, Bawaslu, Jaksa, dan Polisi. Kami 21. Kalah terus. Di voting gitu maksudnya? Ya selalu kan kalau sudah begitu akhirnya kalah. Bawaslu ini, mohon maaf ya, ini kita harus jujur ya, Bawaslu itu umumnya anak-anak muda. Yang mewakili kejaksaan, kepolisian itu lebih senior. Gitu. Tentu secara psikologis kalah. Banyak hal selalu kalah 2-1. Tapi Bawaslu banyak berani juga dissenting opinion. Kami menyebut, oh hebat juga, tegak. Tapi kan selalu kalah. Kita ambil contoh saja. Kasus banyak kepala desa, kalau berselfie, yang kasus berselfie dengan Sandi, di penjara sekarang. Tapi camat yang nyata-nyata viral, diskriminatif itu ya kira-kira? Ya, viral, nggak ditahan. Nggak dipenjara, nggak dihukum, nggak dipecat. Camat itu di seluruh Indonesia itu PNS lagi. Ini kan ada ketidakadilan. Saya bisa beberkan satu-satu. Kasus Ahmad Dhani kan ngomong idiot atau yang lain. Tidak langsung perorangan, cepat sekali ditangkap, diproses, diponis. Ada Bupati Boyolali ngomong, mohon maaf ini orang Jawa lebih mengerti, Prabowo Asu, sampai sekarang nggak ada masalah. Jadi kami bisa beberkan satu-satu semua kasus-kasus. Ya. Berapa hari ini, fakta nih, di 2 hari 3 hari ini kan yang lama-lama banyak, kami bisa rinci. 2-3 hari ini ada 2 fenomena yang luar biasa. Kami sudah mendengar ada desain yang diatur untuk menangkap ya oposisi kalau main money politik. Desain siapa? Ya pokoknya kami dengar begitu. Ya. Dengar Contoh dari... sederhana, kita fakta di lapangan. Coba lihat berita 2-3 hari ini. Banyak sekali caleg atau tim seperti Gerindra ditangkepin sama polisi. Dibilang money politik. Ternyata? Setelah ditangkap, wah ada uang 1 miliar. Loh ini uang saksi, ada surat mandatnya. Sampai 2 hari ya dilepasin. Banyak terjadi. Masa orang baru keluar dari sekretariat ditangkap. Kalau money politik, ya diam-diam dong. Nggak terang-terangan bawa uang. Itu terjadi masif. Pertanyaannya adalah, siapa selama ini, mohon maaf ya saya tidak sebut partainya, partai mana yang selama ini berpengalaman main dengan money politik? Kami tidak terbiasa. Baik. Bung Charles, silakan tadi. Ada asumsi adalah kalaupun dilaporkan tidak ditindaklanjuti karena komposisi Bawaslu 21 ya. Tapi kemudian juga dikatakan ada ketidakadilan lah. Kalau memang itu 01 dibiarkan, kalau 02 ditindak. Gimana Anda merespon? Saya rasa tadi yang disampaikan Bung Riza beserta teman-teman di BPN, saya rasa agak paranoid dan konspiratif dalam berpikir menanggapi berbagai kasus yang terjadi belakangan ini. Kalau bicara terkait kasus penangkapan terhadap caleg-caleg maupun tim kampanye melakukan money politik, kemarin saya sempat baca beberapa berita, bukan saja dari Gerindra, bahkan dari partai pendukung pemerintah pun ada yang ditangkap. Misalnya dari mana? Dari Nasdem. Nasdem, ada juga. Dan sebagainya. Saya nggak hafal, tapi yang saya tahu pasti dari Nasdem juga ada yang ditangkap. Tapi banyak dari kami gitu. Iya, tapi sekali lagi ya kalau misalnya melakukan money politik ya itu kan. Bukan money politik karena akhirnya dikeluarin. Gitu. Ini fakta. Dibebaskan. Ini proses hukum yang nantinya dilakukan di tempat lain lah. Tapi saya rasa terlalu konspiratif dan ya saya rasa ya kita negara hukum punya mekanisme hukum yang bisa digunakan, baik itu melalui proses Bawaslu dan sebagainya. Saya rasa selama ini Polri ya penegak hukum juga bekerja secara profesional, Bawaslu bekerja secara profesional. Di dapil saya sendiri Bawaslu sangat profesional, beberapa caleg juga sudah dilakukan proses penegakan hukum, tidak dipandang dari partai mana, kalau melakukan money politik, pelanggaran kampanye dan sebagainya. Ada caleg dari partai pendukung yang sudah divonis juga di dapil saya karena bagi-bagi minyak goreng, jadi bekerja profesional kok. Tidak ada, saya tidak melihat adanya special treatment. Ya. Saya ingin nambahin satu hal tapi, bahwa tadi Bung Riza sampaikan soal kerja-kerja BUMN yang diklaim oleh Presiden. Kalau kita lihat dari pemilu di berbagai negara termasuk Indonesia, seorang incumbent itu
terpilih atau tidaknya dilihat dari prestasi sebagai selama bekerja. Bahwa hari ini faktanya Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia. Presiden kita semua, sehingga kerja-kerja pemerintahan Pak Jokowi ya kerja-kerja pemerintah Indonesia. Dan keberhasilan pemerintah ya keberhasilan Pak Jokowi juga. Apabila dihargai oleh rakyat ya buktinya hari ini. Baik, Bung Charles. Selain pemilu presiden, 17 April ini juga melakukan pemilu legislatif. Bagaimana hasil quick count Litbang Kompas soal pemilu legislatif? Kita bahas setelah jeda berikut ini.